Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita pada yang telah lalu. Kita pernah membahas tentang Microsoft Word, Microsoft ini dan sebagainya. Hari ini kita belajar membuat dokumen sederhana. Ya, gimana cara membuat dokumen sederhananya? Yang pertama, langkahnya kita akan membahas dulu tentang membuat dokumen dengan menggunakan Notepad. Ya, ini sebelum Microsoft Word kita bahas dulu tentang Notepad. Nah, apa itu Notepad? Nah, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti ini tuh nanti. Nah, untuk mendapatkan aplikasi Notepad, ikutilah langkah-langkah berikut. Nah, ini khusus untuk yang seperti ini. Ini khusus untuk Windows 2003, 2007. Nah, kalau 2010 itu 2016 tidak seperti ini cara mencarinya. Kalau 2003 ya, 2003 itu kita klik start, kemudian ada nanti al program. Sesudah al program itu ada namanya aksesoris dan nanti kita cari yang namanya Notepad. Nah, di situ akan muncul dia. Nah, seperti yang tampilan untuk Notepad, kita perhatikan jendela di bawah ini dia. Nah, yang ini namanya title bar. Title bar ini adalah nama atau ibarat itu identitas. Di sini nanti ada namanya, apa judulnya nanti ya gitu. Nah, judul yang nama title bar ya. Nah, kemudian ada di sini, ada di file itu ada news, open, save as, kemudian back save up, kemudian print, exit. Nah, ini adalah menu filenya. Menu file ini di sini ada untuk open dan ini untuk new itu membuka lembaran baru, kemudian save ini untuk menyimpannya. Kemudian ada yang namanya menu bar. Menu bar ini adalah di bagian di sini semuanya nih. File, edit, format, view, help. Itu adalah menu yang ada di bar ini. Kemudian ada tombol minimize. Nah, dan ada tombol maximize dan kemudian ada tombol close-nya. X ini artinya close. Dan ini hampir sama fungsinya dengan Microsoft Word. Nah, kemudian berikutnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita perhatikan di sini dulu. Di sini ada namanya lembar utama. Nanti ketika buka Notepad, ini ada lembar utama namanya. Berarti ini adalah lembar tempat kita bekerja, nanti tempat kita nulis-nulis dan sebagainya. Nah, kemudian pada saat menjalankan sebuah aplikasi, tombol aplikasi tersebut muncul di taskbar bagian bawah. Itu berarti ini akan muncul seperti ini. Nanti biasanya di bagian paling bawah seperti ini munculnya ya. Tombol ini dapat dimanfaatkan untuk menampilkan atau menyembunyikan ya. Kita perhatikan contohnya. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nanti kita klik ini lagi, dia akan muncul ke atas lagi. Dan kalau kita klik ini, dia akan bersembunyi lagi. Atau dengan menggunakan tombol minimize dan maximize tadi ya. Kemudian bagian paling atas atau paling bawah dapat dijumpai judul bar yang tadi saya udah tunjukkan itu ya. Kalau belum dikasih title barnya, maka bentuk seperti ini dia. Ini dia bentuk nama-namanya seperti ini. Tetapi kalau sudah dikasih itu, maka dia akan muncul dia namanya apa. Nah, area berwarna putih tadi yang ditunjukkan tadi itu adalah area kerja kita. Nah, klik pada workspace, kemudian ketikkan kalimat-kalimat seperti ini contoh. Ini kalimat ini nanti kita ketik pada lembar kerja yang putih tadi, makanya akan bentuk seperti ini. Nah, kalimat tadi ketika kita ketik, dia akan terus memanjang sampai sini. Sistem operasi yang paling banyak digunakan adalah Windows XP dan seterusnya, sampai paling pojok sini dan seterusnya. Ini dia akan berbentuk seperti itu. Ini hasil kalimat tulisnya ya. Dan untuk melihat hasil akhir kita tinggal geser yang ini, horizontal scroll bar ini ya. Nah, kemudian Notepad menyediakan visitors word wrap yang dapat digunakan untuk menampilkan isi dokumen yang terformat dari atas ke bawah. Jadi maksudnya nanti biar kita tidak terlalu panjang ke samping, nanti dia bisa dari atas ke bawah. Nah, cukup klik menu format. Nah, seperti ini. Nanti kita klik word wrap-nya yang ini. Setelah aktif, nah, yang ini perhatikan gambar sebelum menu word diaktifkan berikut. Nah, ini yang sebelum, ini juga sebelum ya. Nah, ini sebelum. Berarti panjang bacaannya ada sampai paling pinggir. Nah, seandainya kalau sudah, apa jadinya? Nih dia.
Setelah muncul format sudah diaktifkan, maka hasilnya akan berbentuk seperti ini. Jadi kita tidak mesti lagi digeser pakai scrollbar yang horizontalnya. Kita tinggal lihat aja ini gini. Sudah bisa dibaca semuanya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita ngetik ini, misalkan tugas kita sudah selesai. Ini akan kita simpan. Nah, setelah mengetik, kita akan menyimpannya, dan bentuk penyimpanan filenya itu ada dua tipe. Ya, penyimpanan ini berguna jika suatu saat nanti kita memerlukan data yang telah kita ketik. Nah, simpan data yang telah kamu ketik pada sebuah file. Kemudian Windows membagi nama file menjadi dua bagian, maksudnya ya. Windows akan membagi nama file menjadi dua bagian, yaitu nama yang pertama file dan extension. Nah, file dan extension atau ekstensi. Antara nama file dengan ekstensi dipisahkan oleh titik. Nah, kita perhatikan contoh. Ini nama file latihan, ekstensinya teks. Kemudian di sini buku matematika, contohnya ke latihan. Jadi latihan titik teks. Nah, latihan titik teks. Yang latihan ini untuk nama filenya, kemudian teks ini adalah untuk ekstensinya. Kemudian buku matematika dokumen bisa juga berbentuk seperti ini ya. Buku matematika dokumen, buku matematika dot dokumen, buku matematika untuk filenya, kemudian ekstensinya dotnya gitu, dokumen maksudnya ya. Nah, kemudian langkah untuk menyimpannya itu sama dengan seperti biasa menyimpan di dokumennya. Kita klik file, nanti ada save, atau antum cukup tekan Ctrl S. Ctrl S, nanti sesudah disimpan itu kita simpannya boleh pilih di mana, di dokumen D atau di mana. Di sini kita khusus untuk belajar pertama kita simpan aja di My Document. Nah, seperti ini. Dan kemudian di sini file nama ini, nah, sesudah kita save as maka akan muncul seperti ini. Kita pilih di mana nyimpannya ya, dokumen boleh atau mau komputer boleh. Nah, seperti itu tempat menyimpannya. Kalau nanti kita punya tempat D yang lain, kita klik aja di sini, nanti ada pilihan di mana kita akan menyimpannya. Nah, kemudian kita arahkan kursor kita pada file nama yang ini. Nanti kita klik rubah namanya menjadi latihan. Nah, pada bagian lain yaitu pada save as, tipe dan encoding tidak perlu kamu ubah. Kemudian klik save untuk menyimpan dokumen. Nah, kita perhatikan ini, kita cukup klik save saja. Ya. Nah, kemudian Notepad akan menambahkan teks setelah nama file. Jadi jika kamu menulis latihan pada kotak file name, maka nama file sesungguhnya adalah latihan teks. Jadi kalau kita ketik latihan seperti ini, nanti dia otomatis akan muncul ini huruf teks ini ya. Setelah file disimpan, perhatikan judul bar Notepad yang telah berubah. Nah, baru dia berubah namanya ini. Kalau tadi kan belum berubah ya, contohnya karena kita sudah merubahnya di sini, makanya dia berubah jadi seperti ini, latihan Notepad gitu. Nah, kemudian kamu dapat melihatnya di sini. Setelah itu, lalu di mana extensionnya? Windows biasanya akan menyembunyikan extension file. Oleh sebab itu pada title bar Notepad nama file ditulis latihan saja. Jadi di mana terletak teksnya itu nanti pada penyimpanannya. Jadi kalau di sini kalau dibuka ini dia tetap tertulis seperti ini. Nah, kemudian kita dapat membuka kembali file yang sudah disimpan dengan cara klik saja menu file kemudian pilih open. Nah, seperti tadi ya. Lalu cari file yang sudah kita simpan tadi. Seperti itu. Dan itu adalah langkah-langkah untuk bekerja menggunakan Notepad. Nah, sangat simpel dan sederhana. Dan cukup sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Kalau untuk lebih paham, silakan dipraktekkan menggunakan Notepad ini biar terbiasa. Nanti bacaannya ketika dia panjang seperti pada awal tadi akan menjadi seperti ini. Setelah kita klik edit, nanti kita aktifkan yang seperti ini. Nah, kita aktifkan yang word warp-nya. Nanti kalau word warp-nya sudah aktif, maka dia akan muncul ke bawah seperti ini. Jadi dia tidak akan bentuk seperti panjang yang selebar sepanjang tidak tentu jelasnya. Jadi kalau kita udah muncul ini, dia akan muncul saja ke bawah semuanya. Jadi bisa kita baca. Ya, sampai ketemu lagi pada pekan berikutnya. Nah, sebelum itu, kalau ada pertanyaan, gimana seandainya kita mau menambah lembaran baru atau bacaan lain? Nah, kita tinggal klik aja kursor kita di sini, ya, taruh di bagian akhirnya dan kita enterkan. Baru kita tambah ketikan yang lain. Nah,
Ketikan yang lain itu juga akan bentuk panjang. Jadi gimana caranya? Kita klik aja ini lagi ya. Kalau dia pengaturannya tidak otomatis. Kalau otomatis nanti dia tersusun dengan sendirinya. Oke ya. Tetap semangat belajarnya dan mesti banyak latihan dan dipraktekkan biar terbiasa dan bisa menggunakannya. Kalau tidak dipraktekkan, otomatis kita tidak akan bisa menjalankan Notepad ini. Coba di rumah latihannya, ditutup pertemuan kita kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.